Jadi sekarang ini kita akan mengerjakan project AXO yaitu menggunakan Docker dengan menghubungkan ke Laravel. Sebelum itu kita perkenalkan diri. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Argia dari kelas 24G. Perkenalkan, nama saya Rehan Jenan Ramadhani dari kelas 2024G. Nah, dari sudah dengan kenalan ini, mari kita masuk ke project kita. Ke pertama-tama kita ke Visual Studio Code-nya dulu. Pertama-tama di Visual Studio Code-nya. Nah, di sini itu version. Versi itu 3.9 merupakan versi dari aplikasi Docker kita. Nah, selanjutnya service. Service itu merupakan bagian-bagian dari layanan-layanan yang akan dijalankan. Terus, layanan kita itu ada 4. Yang pertama itu MySQL, terus PHP, terus selanjutnya Nginx, terus yang terakhir itu PHP MyAdmin. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan layanan MySQL. Nah, layanan MySQL itu digunakan untuk menyimpan data aplikasi Laravel. Kontainernya itu bernama MySQL. Nah, image di sini merupakan library dari MySQL-nya. Di sini ada latest untuk menampilkan versi image yang terbaru. Nah, restart itu ketika ketika MySQL kita dijalankan, maka akan di restart. Terus volume itu untuk menjaga database-nya kita tetap aman meskipun kontainernya dihapus. Environment di sini untuk sebagai akses ke MySQL-nya, yang dimana MySQL root-nya, password MySQL root-nya itu 1234566, terus data MySQL database-nya itu bernama Docker X Laravel, terus user-nya itu admin, terus password user-nya itu admin 123. Nah, selanjutnya post itu akses ke database dari luar kontainer melalui port lokal. Nah, port lokalnya itu 3307. Networks di sini untuk sebagai jaringan yang menghubungkan semua layanan MySQL ke Laravel-nya. Mungkin kalau saya akan jelaskan apa itu service di bagian PHP. Nah, PHP sendiri itu adalah bahasa pemrograman yang dipakai di framework Laravel. Jadi, Laravel itu adalah salah satu framework dari PHP. Nah, di sini kita mendefinisikan nama servicenya PHP dengan container name PHP, terus ngambil konteks yang dimana dia akan mengambil dari folder PHP-nya, terus dia akan mengambil Docker filenya. Nah, si Docker file ini otomatis harus ada di dalam folder PHP-nya. Nah, value ini adalah tempat di mana PHP ini mau dijalankan. Misalnya saya akan menjalankan ini di Laravel. Terus network ini untuk apa? Network ini untuk menyambungkan seperti tadi si MySQL, menyambungkan si image PHP ini ke dalam aplikasi kita. Nah, defense on ini untuk apa? Defense on ini untuk menghubungkan si PHP ini ke MySQL supaya mereka satu. Terus lanjut, mungkin saya akan menjelaskan service ketiga, yaitu Nginx. Nah, fungsi dari Nginx ini adalah apa? Nah, fungsinya itu untuk membuat localhost HTML-nya agar si Laravel ini bisa dibuka di localhost HTML Docker-nya. Jadi pertama itu di dalam Nginx kita buat container name dengan nama Nginx itu, terus kita ambil image-nya, ya image-nya Nginx ya Nginx sendiri dengan versi yang baru. Nah, restart alus tadi itu, ini fungsinya setiap menjalankan aplikasinya, dia akan refresh otomatis. Jadi akan refresh otomatis aplikasinya ketika ada pembaruan. Nah, volume ini gunanya untuk apa? Dia akan padding si HTML-nya atau yang akan menjadi local host-nya, yang akan menjadi index-nya pertama kali. Terus di sini dia mengambil konfigurasi. Jadi kita pakai konfigurasi dengan file konfigurasinya itu di dalam folder Nginx, dan konfigurasinya bisa dilihat seperti berikut. Nah, di sini portnya
pakai 8080. Ini rata-rata port normal untuk Nginx. Tapi ketika dia port 8080 ini sudah terpakai, bisa dipakai dengan 8081 atau ke 8082, terserah ada berapa, yang penting dia bisa terakses oleh portnya. Nah, network ini gunanya untuk apa? Network ini untuk menggabungkan tadi seperti si PHP sama si MySQL tadi, menyatukan ke dalam eh, aplikasi kita. Nah, depends on-nya kemana? Depends on-nya pasti ke HP-HP. Karena nanti kita menghubungkan si Laravel, otomatis Laravelnya itu pakai PHP. Nah, mungkin untuk service selanjutnya dijelaskan oleh Gina lagi. Silakan. Jadi layanan selanjutnya itu PHP MyAdmin. Nah, PHP MyAdmin itu merupakan alat untuk mengelola database MySQL lewat browser. Nah, untuk image-nya itu PHP MyAdmin atau semiring PHP MyAdmin menggunakan versi terbarunya. Nah, saat itu setiap kali program dijalankan, maka dengan otomatis akan refresh. Nah, host di sini sebagai akses aplikasi Laravel di browser melalui localhost 8081. Nah, environment itu untuk menghubungkan PHP MyAdmin ke MySQL-nya, yang dimana hostnya itu MySQL, portnya itu 3306, MySQL root-nya, password MySQL root-nya itu 123456, sama seperti MySQL di atas. Nah, depends on itu untuk menghubungkan PHP MyAdmin ke MySQL-nya. Nah, network itu untuk sebagai jaringan untuk menghubungkan semua layanan agar bisa saling berkomunikasi. Terus di sini setelah kita bikin semua ini kan dokter fokus dia ini pasti kita bikin PHP tadi, terus yang Nginx tadi sama file atau kita ini setara semuanya lokasinya. Nah, setelah itu kita ada namanya Docker Compose. Compose down dulu kita, karena mungkin ini kita bisa apakah si kontainer ini udah ada atau belum. Kalau dia udah, kita down dulu sementara. Nah, setelah ini kita Docker Compose up. Ini berarti kita kita meng-up kontainer ke dalam Docker desktop tersebut. Nah, ini tandanya berhasil. Jadi ketika kita buka Docker sini, kontainer kita udah ada, ini Laravel kan. Nah, ini berarti aplikasi kita siap untuk dijalankan. Mungkin kita akan membuka ya, untuk membuktikan apakah Laravel kita ini jalan atau enggak. Jadi pertama-tama itu kan dia tadi kita di Nginx itu kita sudah menentukan si portnya. Jadi localhost 8081. 8080. Nah, 8080 ini itu tempat untuk ambil dari Nginx-nya. Di sini dia langsung kebuka halaman utamanya dari Nginx tadi yang kita sudah setup. Gitu. Ini udah bisa ke login. Nah, kita tadi pakai gmail.com. Nah, passwordnya itu kita sign in. Nah, di sini ini tampilan adalah tampilan kasir yang pernah saya buat dulu, tampilan project yang pernah saya buat dulu pakai Laravel disambungin sama Docker. Berarti ini kita udah menjalankan si Laravelnya di Docker. Nah, saya kita udah menambahkan data untuk masuk ke Dockernya si MySQL. Nah, di sini kan kita mau menambahkan si pelanggan. Saya pelanggan. Nah, karena pelanggannya Arkia, alamatnya mungkin Gunesa, terus nomor handphonenya 08 gimana gitu. Nah, kita nge-create harus 12 digit karena kita kasih ini. Ini merupakan tampilan awal dari PHP MyAdmin-nya. Nah, kita akan login sebagai user sesuai di kode tadi, di mana username-nya itu admin, password-nya itu admin 123. Nah, setelah login kita akan menampilkan menu untuk mengatur PHP MyAdmin-nya. Nah,
Kita akan lihat apakah Laravel sama Laravelnya itu terhubung apa enggaknya. Kita coba cek di Docker X Laravel, kita buka. Terus tadi kan udah diisi nama pelanggannya sama si harga. Kita buka di pelanggan, coba cek. Nah, di sini kan di sini terbukti bahwa MySQL bahwa PHP MyAdmin-nya itu terhubung dengan MySQL sama Laravel-nya, terbukti dengan di sini ada nama pelanggan, terus alamatnya itu Nesa, nomor teleponnya sekian sekian sekian. Berarti terhubung antara PHP MyAdmin dengan MySQL dan Laravel.